Apakah yang dimaksud dengan bahagia yang sebenarnya? Bukan sekadar tertawa, bukan juga soal punya banyak uang, tapi tentang perasaan damai, yang tenang, yang hangat, yang kadang sulit dijelaskan. Di dunia yang makin cepat, makin bising, kita sering lupa bahwa tujuan hidup bukan hanya bertahan, tapi juga merasakan hidup. Kita kejar mimpi, karir, validasi dari orang lain, tapi justru kehilangan hal paling sederhana, kebahagiaan itu sendiri. Dalam video ini kita akan masuk jauh ke dalam psikologi kebahagiaan. Kita akan membongkar 7 faktor ilmiah yang bisa membuat kita benar-benar bahagia, bukan cuma hari ini, tapi untuk jangka panjang. Bukan motivasi kosong, tapi berdasarkan penelitian psikologi positif, neuroscience, dan pengalaman nyata dari mereka yang telah menemukan makna hidup. Kalau kamu sedang merasa hampa, kalau kamu lelah pura-pura kuat, atau kamu cuma ingin mengerti kenapa hidupmu masih terasa kurang, walau semua terlihat baik, video ini untuk kamu. Duduk yang nyaman, tarik napas perlahan, dan izinkan dirimu menemukan kembali kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada satu hal yang sering diremehkan tapi punya dampak besar dalam kebahagiaan seseorang. Hubungan, koneksi, rasa terhubung dengan orang lain. Penelitian dari Harvard selama lebih dari 80 tahun membuktikan orang yang punya hubungan sosial yang sehat, hidup lebih panjang dan lebih bahagia dibanding yang kesepian, walau secara ekonomi mereka lebih sukses. Kebahagiaan bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang keterikatan. Ketika kamu punya seseorang untuk diajak bicara, untuk didengar, kamu merasa dilihat, dihargai, dan itu memberi makna. Tapi ironisnya, di zaman sekarang kita semakin terhubung secara digital, tapi semakin terputus secara emosional. Kita punya ratusan teman di media sosial, tapi merasa nggak punya siapa-siapa untuk diajak cerita jujur. Kita update story, tapi kesepian saat layar dimatikan. Koneksi sosial yang bikin bahagia bukan soal banyaknya orang, tapi kedalaman relasi. Satu sahabat sejati yang hadir saat kamu butuh, jauh lebih berharga dari 100 followers yang hanya menyukai postinganmu. Cobalah lihat ke sekelilingmu, siapa yang benar-benar hadir untukmu, dan untuk siapa kamu benar-benar hadir. Itulah fondasi kebahagiaan yang gak tergantikan. Pernah gak kamu merasa kosong, padahal dari luar hidupmu terlihat baik-baik saja? Itu mungkin karena kamu kehilangan satu hal penting. Makna. Bahagia yang sesungguhnya tidak datang dari kesenangan sementara, tapi dari rasa bahwa hidupmu punya arti, bahwa apa yang kamu lakukan setiap hari ada tujuannya. Menurut Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, manusia bisa bertahan dalam penderitaan, asal dia tahu mengapa dia harus bertahan. Inilah yang disebut logoterapi, terapi berbasis makna. Saat kamu tahu alasan kenapa kamu hidup, kenapa kamu bangun setiap pagi, maka kamu bisa melalui apapun, bahkan saat dunia terasa gelap. Makna hidup nggak harus sesuatu yang besar. Kadang makna itu bisa sesederhana, menjadi orang tua yang baik, membantu sesama, atau sekadar menjalani hidup dengan jujur. Orang-orang yang merasa hidupnya bermakna, cenderung lebih tahan stres, lebih sehat secara mental, dan lebih bahagia, karena mereka nggak hidup sekadar mengalir, tapi menyadari setiap langkahnya. Banyak orang mencari bahagia dengan mengejar yang belum mereka miliki. Tapi orang yang benar-benar bahagia justru fokus pada apa yang sudah dimiliki. Inilah kekuatan syukur. Bersyukur bukan berarti pasrah, tapi kemampuan untuk melihat cahaya kecil di tengah gelapnya hidup. Dalam psikologi positif, bersyukur terbukti bisa meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan bahkan memperkuat hubungan sosial. Karena saat kita bersyukur, kita nggak cuma melihat dunia, kita merasakan dunia. Seringkali kebahagiaan bukan tentang mengubah keadaan, tapi mengubah cara kita memandang keadaan itu. Ada nih orangku yang punya segalanya tapi selalu merasa kurang, dan ada yang hidup sederhana tapi hatinya penuh rasa cukup. Mindset positif bukan berarti menyangkal rasa sakit, tapi memilih untuk tidak dikendalikan oleh rasa sakit itu. Kita bisa sedih, marah, kecewa, tapi tetap memilih untuk kembali bangkit.
karena bahagia adalah keputusan yang terus-menerus diperjuangkan. Pernah nggak kamu ngerasa lupa waktu karena terlalu fokus ngelakuin sesuatu? Rasanya kayak dunia di sekelilingmu menghilang, yang ada cuman kamu dan apa yang kamu kerjakan. Itulah yang disebut flow, kondisi mental di mana kamu tenggelam dalam aktivitas dengan fokus total. Flow terjadi saat tantangan seimbang dengan kemampuanmu. Gak terlalu gampang tapi juga gak terlalu sulit, sehingga kamu terlibat penuh, merasa tertantang, tapi tetap menikmati prosesnya. Orang yang sering mengalami flow cenderung lebih bahagia karena mereka merasakan kontrol, makna, dan kepuasan batin dalam aktivitasnya. Flow bisa muncul saat kamu melukis, menulis, bermain musik, olahraga, bahkan bekerja, asal kamu benar-benar hadir, bukan cuma sekadar lewat. Dalam flow, kamu bukan cuma mencari hasil, tapi kamu menikmati proses, dan itulah bentuk kebahagiaan yang dalam. Karena kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Maka temukan aktivitas yang membuatmu lupa waktu, bukan untuk kabur dari kenyataan, tapi untuk berada penuh di saat ini. Karena dalam momen itulah, kamu benar-benar hidup. Kadang kita berpikir bahagia itu harus kerja keras dulu, sukses dulu, baru istirahat. Tapi kenyataannya, keseimbangan justru kunci dari kebahagiaan yang berkelanjutan. Hidup nggak selalu tentang produktivitas, tapi juga tentang merawat diri, memberi ruang untuk bernapas, untuk diam, untuk mengisi ulang energi batin. Self-care bukan hal egois. Justru itu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena kamu nggak bisa menuangkan dari gelas yang kosong. Keseimbangan itu hadir saat kamu tahu kapan harus mendorong diri, dan kapan harus berhenti sejenak untuk kembali ke pusat dirimu. Saat kamu belajar bilang tidak pada hal-hal yang mengurasmu, dan bilang iya pada kebutuhan emosional dan fisikmu. Maka rawatlah dirimu, tubuhmu, pikiranmu, jiwamu. Makan yang baik, tidur cukup, berolahraga, tapi juga beri ruang untuk menangis, merenung, dan memaafkan dirimu sendiri. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tapi tentang menjadi utuh di dalam diri. Ada satu hal ajaib tentang kebaikan. Saat kamu memberikannya ke orang lain, justru kamu yang paling banyak menerima. Banyak orang mengira bahagia itu datang dari menerima lebih banyak. Padahal dalam kenyataannya, memberi justru memperdalam makna hidup. Ketika kamu membantu seseorang, bukan cuma mereka yang tersentuh, tapi juga hatimu sendiri yang terasa penuh. Dan bentuk memberi itu nggak harus besar. Kadang cukup mendengarkan, menemani, atau sekadar tersenyum. Kebaikan kecil yang tulus punya dampak luar biasa. Penelitian psikologi juga membuktikan, orangnya yang rutin berbagi, membantu, atau berkontribusi, cenderung memiliki rasa puas dan bahagia lebih tinggi dalam hidupnya. Jadi, kalau kamu sedang merasa hampa, cobalah memberi, karena mungkin kamu sedang kekurangan makna, bukan kekurangan materi. Ingat, hidup bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi berapa banyak hidup orang lain yang bisa kamu sentuh. Jika kamu pernah merasa hidupmu belum cukup baik, belum sehebat orang lain, belum sesukses mereka, kita sering terlalu keras pada diri sendiri, membandingkan hidup kita dengan standar orang lain. Padahal perjalanan setiap orang itu unik. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi sadar bahwa kita bisa tumbuh tanpa harus membenci diri sendiri. Syukur bukan berarti puas dan berhenti, tapi tetap bisa melihat cahaya meski keadaan belum sempurna. Ada penelitian yang bilang, orang yang melatih rasa syukur tiap hari, bahkan cuma 3 hal kecil, punya level kebahagiaan yang jauh lebih tinggi daripada yang tidak. Jadi, berhentilah mengejar validasi eksternal. Mulailah mencintai hidupmu yang sekarang, sekacau apapun bentuknya, karena di balik kekurangan, pasti ada satu hal kecil yang bisa kamu syukuri hari ini. Kadang, yang kita butuhkan bukan lagi teori baru, bukan lagi motivasi tambahan, tapi hening, sebuah momen diam yang tidak perlu dijelaskan, hanya perlu dirasakan. Kita telah belajar banyak tentang hubungan kayak makna syukur, flow, keseimbangan, dan memberi. Tapi sekarang, saatnya diam sejenak untuk mendengar isi hati sendiri. Karena di antara ribuan suara yang kita dengar setiap hari, suara yang paling kita abaikan adalah suara dari dalam diri. Bahagia bukan sesuatu yang harus dicari terlalu jauh.
Kadang ia hanya menunggu kamu berhenti sebentar dan hadir penuh di momen ini. Tarik napas perlahan dan biarkan keheningan ini memelukmu, bukan untuk lari tapi untuk mengisi ulang jiwamu. Setelah melewati malam yang sunyi bersama alam, ada satu hal yang mulai terasa di dalam diri. Kita butuh makna. Bahwa kebahagiaan yang bertahan lama bukan cuma datang dari ketenangan atau kenikmatan sesaat, tapi dari merasa bahwa hidup ini punya arti, bahwa keberadaan kita berarti untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Makna bisa hadir dari hal-hal sederhana, dari menolong orang lain, dari menyembuhkan luka, atau bahkan dari melanjutkan hidup meskipun berat. Kita merasa bahagia saat merasa dibutuhkan, saat tahu bahwa kehadiran kita membawa perubahan, sekecil apapun itu. Terkadang, makna hadir justru dari rasa sakit, karena dari sanalah kita belajar tumbuh, belajar memahami, belajar menyentuh kedalaman batin. Orang yang paling banyak tersenyum hari ini mungkin adalah orang yang pernah merasa sangat hancur di masa lalu. Makna juga bisa datang dari kontribusi, bukan soal harus menjadi pahlawan dunia, tapi cukup jadi seseorang yang hadir sepenuh hati untuk orang lain, menjadi pendengar, menjadi penyemangat, menjadi pelita kecil di hidup orang lain. Inilah faktor keempat dalam psikologi kebahagiaan. Meaning, menemukan dan menghidupi makna hidup. Bukan berarti hidup harus selalu penuh pencapaian besar, tapi bagaimana setiap langkah yang kita jalani punya tujuan. Karena saat hidup punya arah, setiap hari pun terasa layak dijalani. Di titik tertentu dalam hidup, kita berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menoleh ke dalam. Kita sadar bahwa selama ini, yang kita cari bukan tawa yang keras atau pujian yang membanggakan, tapi ketenangan yang lembut dan hadirnya rasa cukup. Perjalanan hidup mengajarkan bahwa luka bisa jadi bagian dari keindahan, bahwa air mata tidak selalu berarti lemah, dan justru melalui kesedihan, kita belajar menghargai arti sebuah senyuman yang tulus. Saat kita bisa duduk sendiri tanpa merasa kesepian, itulah momen di mana kita tahu, kita telah tumbuh. Kita mulai menerima diri sendiri dengan segala kurang dan lebihnya, dan memeluk hidup dengan penuh kasih. Kebahagiaan bukan tujuan akhir. Ia adalah cara kita berjalan, cara kita melihat dunia, dan cara kita bersyukur meski tak semua hal berjalan sesuai rencana. Dan mungkin, kebahagiaan yang sejati adalah saat kita bisa berdamai dengan masa lalu, hadir di masa kini, dan tetap memiliki harapan untuk masa depan. Meski kecil, tapi nyata. Dalam perjalanan hidup, kita tidak selalu tahu kemana harus melangkah, tapi setiap langkah sekecil apapun tetap berarti. Setiap rasa sakit, setiap senyum, setiap pelukan, membentuk siapa kita hari ini. Dan pada akhirnya, bahagia bukan soal sempurna, tapi tentang menerima, mencintai, dan memilih untuk tetap berjalan. Terima kasih telah ikut berjalan bersamaku. Mari terus hidup dengan penuh makna,